Berakhir sudah pelarian Resbob setelah Polda Jawa Barat resmi menetapkannya sebagai tersangka atas kasus ujaran kebencian bermuatan sara. Kapolda Jawa Barat menjelaskan bahwa penetapan ini didasari alat bukti kuat serta keterangan ahli terkait konten viral yang menghina suku Sunda dan supporter Persib. Resbob sempat berusaha kabur ke beberapa kota sebelum akhirnya diringkus petugas di Jawa Tengah. Kini ia harus menghadapi proses hukum akibat kegaduhan besar yang ditimbulkannya di media sosial demi memuaskan ambisinya. Polisi mengungkap bahwa motif utama dibalik aksi provokatif tersebut adalah keuntungan finansial dari saweran penonton saat melakukan siaran langsung. Tersangka sengaja menciptakan konten kontroversial karena menyadari hal itu akan mengundang banyak penonton dan meningkatkan pendapatan ekonominya. Akibat perbuatannya, Resbob dijerat Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman penjara hingga 10 tahun. Sampai saat ini, penyidik terus mendalami kemungkinan adanya tersangka lain yang membantu menyebarkan konten kebencian tersebut. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Mana atuh wajah sangarna teh anu kamari ngahina-hina orang Sunda, anu anjing-anjing orang Sunda teh mana sok atuh entong sok tertungkul-tungkul gitu lamun memang bener mameremannya. Matakan naon teh kudu naon dijaga gitu nya supaya tidak berakhir dengan rasa kecewa jem berakhir dengan juga kieu ya. Baguslah. Bob, kenapa harus nunduk sih? Kenapa harus nunduk kepalanya? Seharusnya lu kagak bersedih, kagak murung, kagak bermuram durja. Seharusnya lu merasa bangga dan berbahagia karena cita-cita dan impian lu tercapai dalam waktu yang singkat gitu. Ya mau kenapa-napi? Kan cita-cita dan impian lu adalah menjadi isu nasional, kontroversi dan kasus. Nah, udah kesampaian semua tuh. Harusnya lu merasa bahagia dan bangga, Bob. Iya, sebelum dihantam. Hei barudak, rek nanya yuk. Ari jalma anu tadina danga, tadina asa aing, tadina asa sok jagoan, kunaon ari geus diciduk ku polisi, digiringkeun ku polisi, dibengket leungeunna, kunaon jadi matak tarungkul. Pan dina mau didangah nya keur ngahina urang Sunda mah gaya gitu tanya asa aing gitu kan. Nah hina kunaon jadi tungkul, padahal madam lah we nya ningali kaluhur gitu tah henteu kudu tungkul gitu kan. Nah seperti si ini tah si Resbob, siapa atuh saha ngaranna lah, kumaha ta baraya cit baraya sok pangjawabkeun kunaon jalma anu digiringkeun ku polisi sok jadi tarungkul gitu tahnya. Gesok jawab guys. Emang beneran ada ya orang yang nyawar Resbob kemarin pada saat dia nge-live? Soalnya dia pakai alasan itu tuh ke polisi. Dia sengaja pilih topik-topik yang sensitif gitu supaya pada saat dia live, view-nya naik, dia dapat banyak saweran, pokoknya cuan lah gitu. Tapi pertanyaan saya, in this economy emang beneran ada ya orang yang mau nyawer orang lain ngeluarin duit pada saat orang tersebut ngata-ngatain suku tertentu ya? Aneh gak sih? Kenapa gak disumbangin aja? Aceh Tamiang tuh masih gelap gulita. Dan kalau kemarin saya baca ada yang bilang, Kak jangan dibahas Kak, orang kayak gitu caper. Ya, I agree, tapi sebenarnya ada pelajarannya loh. Kita tidak bisa menafikan fakta bahwa ada sebagian orang yang menganggap isu-isu tertentu itu tuh lucu. Bahkan mereka bawa isu-isu sara ini bukan cuma di tongkrongan tapi di live. Yang mana ketika dia melakukan itu di ruang publik, apalagi berbau isu sara, itu bukan cuman soal etika, tapi juga ada konsekuensi hukumnya. Nggak perlulah kita jadi ahli hukum untuk tahu bahwa di Indonesia ini ada UU ITE misalnya. Atau pasal 156 KUHP tentang pernyataan permusuhan atau kebencian terhadap golongan tertentu. Atau yang kita paling akrab banget di kuping kita, pasal mengenai perbuatan tidak menyenangkan. Dan kebayang nggak kalau itu semua digabung bisa jadi pasal berlapis loh. Kayak Resbob sekarang, tau nggak? Ancaman hukuman dia 10 tahun penjara. Bener-bener nggak sepadan sama si saweran-saweran itu kan. Dan kalau tentang dokter Vini yang bilang, apa sih orang Sunda? Vini Prototin aja nangis gitu. Saya sebenarnya udah lihat itu tuh lama di Instagram. Tapi ya, I cannot say much. Kayaknya waktu saya scroll Instagram itu kayak apa ya? Kayaknya dia butuh bantuan deh, like professional help gitu. Ya nggak sih?
Resbob resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jawa Barat. Resbob dijerat pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman hingga 6 tahun penjara. Kado akhir tahun untuk Resbob. Ya, semoga dengan ditetapkannya Resbob sebagai tersangka ini mudah-mudahan jadi pembelajaran untuk Resbob dan pelajaran untuk kita semuanya agar berhati-hati dalam bertindak, lebih berhati-hati dalam berucap, dan lebih bijak dalam bermedia sosial. Karena ingat ya, ini negara hukum ya. Tidak ada yang jagoan-jagoan ya di negara kita ini ya, semua ada hukum dan aturan yang berlaku ya. Apalagi ini yang menyangkut tentang ujaran kebencian ya, sudah jelas ada undang-undangnya dan luar biasanya ya, tidak dikasih celah sedikit pun bagi mereka yang menyebarkan ujaran kebencian ya. Jadi ada undang-undangnya ya. Jadi kembali lagi ya kepada diri kita ya, jaga diri kita ya, jaga nama baik diri kita, jaga nama baik keluarga kita ya, karena ini untuk kebaikan kita semua ya. Hari ini press conference-nya Resbob di Polda Jabar. Gue baru sadar kalau ini di Polda Jawa Barat, cuy. Jawa Barat kan tempatnya orang Sunda ya, dan dia masuk penjara di Jawa Barat. Gue gak kebayang nanti di dalam gimana itu. Gimana ya? Polisinya juga mungkin kebanyakan orang Sunda, tahanannya juga kebanyakan orang Sunda, terus dia abis ngata-ngatain orang Sunda. Aduh, tapi ya mendingan lu ditahan sih daripada lu berkeliaran ya, nanti takutnya ada. Udahlah, atau kalau mau dilepasin aja Pak, kasihan soalnya Resbob ini, kasihan. Lepasinnya tuh di tempat geng-gengan anak motor di Bandung sono kali ya, biar diajak kolaps maksudnya gitu. Ini kalau dari mukanya nih tertunduk lemas nih, beda sama kemarin waktu dia nge-live gitu kan, petantang petenteng. Dan menurut keterangan polisi yang tadi gue dengar tuh di press conference-nya, katanya ya tujuan dia ngelakuin itu hanya untuk viral-viral murahan. Makanya gue nggak pernah ajarin lu orang supaya untuk viral-viral murahan. Ya kita harus cari viral yang bervalue. Dan yang paling parah lagi, katanya dia sengaja ngelakuin kayak gitu, dia udah tahu kalau itu bakal viral ya. Untuk tujuannya apa? Untuk dapetin gift kalau menurut keterangan polisinya. Masa sih untuk dapetin gift doang harus seperti itu? Lu kan YouTuber gede gitu kan, ya endorsean banyak dong, harusnya nggak perlu kayak begitu. Masa harapin gift sih sampai harus jelek-jelekin suku orang, bawa-bawa sara, harus jadi rasis? Kumaha tuh Resbob? Damang? Bahkan di kontennya dia yang sebelumnya itu dia pernah bilang kalau misalnya emang dia rajanya kontroversi lah. Intinya ya, kontroversi untuk mendapatkan viral murahan. Ya udah, semoga ini bisa jadi pelajaran ya Bob, buat lu ya Bob ya. Dan itu di Polda Jawa Barat gimana isinya orang Sunda semua itu. Bob, kumaha Bob? Damang Bob? Di mana itu teh Bob? Resbob aina terus di Jawa Barat barudaknya. Untung we teu lepas ke alun-alun. Coba lamun lepas ke alun-alun Bandung beren beak ke barudak Bandungnya. Jeung deui asa teu kabayang lamun manehanana aina asup ka penjara. Di penjara teh loba barudak Sunda nya. Sigana jadi rujak. Astagfirullah. Tah matak gen sing tiasa ngajagi lisan, sing tiasa ngajagi akhlak anu sae ya, anu somea, ulah sok petangtang petengteng, ulah sok asa aing gitu loh ya. Ujung-ujungna mah geuningan ngadungkuk, minta hampura, minta maaf, geuningan eueuh nu kebal hukum, eueuh atau meureun kebal di dunia, meureun ke di akhirat dibalesna. Mudah-mudahan sing janten pelajaran kangge urang sadayana, sareng urang menggunakan sosial media ini harus sebijak-bijak mungkin, sebaik-baik mungkin. Jangan dipakai sesuatu hal yang negatif ya. Jadikan sosial media ini sebagai sarana untuk menyambung silaturahmi, menyambung tali persaudaraan,
dari Sabang sampai Merauke, suku manapun, agama manapun. Kita menjadi satu di sini. Dari yang tidak kenal menjadi kenal, dari yang tidak cinta menjadi cinta, dari yang tidak sayang menjadi sayang. Kita menyatu di sini, ya. Jangan sampai sosial media ini dijadikan hal-hal yang negatif, mencaci maki orang, ngehina orang, ya, ngejatuhin orang, menghina suku orang, agama orang, dan lain-lain. Pokoknya kita harus rukun. Semoga apa yang kita lihat dan apa yang kita saksikan menjadi pelajaran buat kita semua agar kita harus lebih hati-hati di sosial media ini. Salam kange orang Sunda, sampurasun, mugia urang aya dina panangtayungan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sareng hormat, sareng cinta damai ke seluruh suku yang ada di Indonesia.